Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Setiorini dalam Kurma SMPIT Al Yasmin jilid yang ketiga. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tiada tara. Dan tak lupa salawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kebenaran, yaitu dinul Islam. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kurma yang bertema belajar tanaman herbal di sekitar pekarangan rumah. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu pengertian tanaman herbal. Tanaman herbal adalah tumbuhan yang telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan pengamatan manusia memiliki senyawa yang bermanfaat untuk mencegah, menyembuhkan penyakit, kemudian melakukan fungsi biologis tertentu hingga mencegah serangan serangga dan jamur. Nah, di dunia ini ternyata lebih dari 40.000 jenis tanaman obat tradisional. Nah, 30.000 jenis tanaman obat tersebut diyakini berada di Indonesia. Tetapi ternyata hanya ada sekitar 9.000 spesies tanaman tradisional yang diklaim memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, karena banyak sekali, maka kali ini Ibu akan fokuskan hanya pada tanaman herbal yang ada di sekitar pekarangan rumah saja. Tanaman herbal ini biasanya tumbuh liar dan sering dianggap sebagai gulma atau tanaman pengganggu. Tanaman apa saja? Mari kita simak. Yaitu ada anting-anting, ada tempuyung, ada bayam berduri, babandotan, kitolot, rumput mutiara, meniran, ilalang, rumput teki, putri malu, sawi langit, kapak liman, kemudian ada patikan kebo, suruhan, sintrong, ajera, dan krokot. Dan ini juga belum semuanya, jadi masih banyak yang lain. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah anting-anting. Anting-anting sendiri ini adalah kalian bisa lihat ya, di situ ditampilin gambarnya. Jadi kalian bisa nanti ngecek nih di sekitar pekarangan rumah kalian apa ada apa enggak. Kalau biasanya sih banyak ya tumbuh liar di sekitar rumah kita. Kalau rumah kita masih ada tanahnya. Nah, di sini ternyata kandungannya tuh banyak ya, ada senyawa aleuron, kemudian ada steroid, ada alkaloid, ada saponin, tanin, dan flavonoid. Kan manfaatnya juga banyak, yaitu mengatasi pendarahan pada luka, menghentikan darah mimisan, membantu mempercepat penyembuhan luka, peluru kencing atau diuretik, kemudian mengobati gatal-gatal, mengatasi radang, dan meredakan diare. Yang selanjutnya adalah tempuyung. Nah, di sini tempuyung juga mengandung senyawa organik seperti flavonoid, kemudian tarastosterol, kemudian ada inositol, kemudian kumarin, skepolitin, kemudian ada fenolat, sinamat, kumarat, dan yang lainnya. Manfaatnya juga mengatasi demam, kemudian bengkak, ya, mengatasi peredaran darah tak lancar, mengatasi efek racunan, dan juga sebagai peluru kencing atau diuretik. Nah, kemudian selanjutnya adalah bayam berduri. Kandungannya adalah mengandung amaratin, rutin, spinosterol, dan yang lainnya ya. Di sini banyak. Kemudian manfaatnya untuk apa saja? Yaitu mengobati bisul, wasir, mengatasi eczema, gusi berdarah, kemudian melancarkan ASI, meningkatkan demam, dan sebagainya. Ternyata bayam berduri ini juga bisa dikonsumsi loh. Rasanya nggak beda jauh dengan bayam yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kemudian ada selanjutnya adalah babandotan. Di sini babandotan juga sering kita ketemukan ya di sekitar pekarangan rumah kita, yaitu mengandung senyawa organik seperti saponin, flavonoid, polifenol, ada kumarin, kemudian ada eugenol 5%, ada HCN, dan ada juga minyak asirinya. Makanya baunya itu cukup menyengat ya, mendekati bau kambing. Makanya sering dikenal dengan istilah babandot atau bandot ya. Nah, kemudian di sini manfaatnya adalah mengobati luka, menurunkan demam, dan sebagainya. Untuk mengobati luka biasanya dimanfaatkan adalah bagian daunnya, sedangkan untuk demam biasanya dimanfaatkan adalah bagian akarnya. Selanjutnya adalah kitolot. Di sini juga banyak yang mengandung senyawa macam-macam nih, adalah lobelin, kemudian lobelamin, dan seterusnya. Kemudian di sini manfaatnya juga bisa mengobati mata, kemudian sakit gigi, mengobati luka, mengobati asma, mengobati radang tenggorokan. Namun karena kita hanya mengandung racun, walaupun dalam kondisi dosis rendah, tapi kita tetap perlu hati-hati loh dalam mengolahnya. Kemudian selanjutnya adalah rumput mutiara. Di sini rumput mutiara juga mengandung banyak senyawa ya, ada asam
oleanolat, kemudian asam ursulfat. Nah, kemudian manfaatnya juga adalah mengobati tonsilitas, kemudian faringitis, bronkitis, pneumonia, gondongan. Kemudian mengobati radang usus buntu, hepatitis, kolesititis, mengobati bisul dan luka infeksi. Selanjutnya adalah meniran. Di sini meniran juga banyak ya mengandung senyawa yang berkhasiat. Ada filampin, ada hipofilampin, ada damar, ada kalium, ada tanin, saponin, flavonoid, dan triterpenoid. Manfaatnya untuk apa saja? Yaitu untuk mengobati sakit mah, sakit malaria, sakit gigi, mengatasi nyeri haid, menurunkan berat badan, mengobati epilepsi, dan mengobati luka bakar. Walaupun khasiatnya banyak, ternyata kalau dikonsumsi secara berlebihan membahayakan juga karena bisa melemahkan syahwat. Selanjutnya adalah daun atau rumput ilalang. Nah, di sini ternyata kandungannya juga masih sama banyak ya, baik pada daunnya maupun pada akarnya. Ada manitol, ada sucrosa, ada glukosa, ada choikol, ada anemonin, kemudian ada asam kresik, ada logam alkali, saponin, tanin, dan polifenol. Begitu pula dengan akarnya tadi. Nah, manfaatnya untuk apa saja? Yaitu untuk mengobati panas dalam, kemudian sariawan, mengatasi demam, sakit gigi, melancarkan kencing, kemudian meringankan demam, mengobati mimisan dan kencing darah. Untuk pengobatan biasanya dimanfaatkan adalah bagian akarnya. Bahkan dalam keadaan darurat ternyata cairan yang terdapat di akar bisa digunakan sebagai pelepas dahaga. Selanjutnya adalah rumput teki. Nah, di sini ternyata rumput teki juga banyak kandungan senyawanya ya, senyawa aktifnya. Nah, di sini ada flavonoid, alkaloid, kemudian ada sesquiterpenoid, kemudian tanin, ada saponin, ada dan sebagainya. Nah, biasanya pada bagian umbi dan daun. Kemudian manfaatnya untuk apa saja? Untuk mengobati kencing batu, mempercepat proses pembekuan darah, merangsang produksi ASI, memperlancar buang air besar, kemudian mengobati berbagai penyakit. Selanjutnya adalah putri malu. Nah, ini putri malu itu biasanya kita sering banget ketemukan di sepanjang jalan, bahkan sering kita mainin. Nah, ternyata banyak juga kandungan senyawa aktifnya ya. Ada zat besi, ada riboflavin, ada kalsium, ada tiamin, serat, kemudian seng, ada air, bahkan ada kalium. Nah, manfaatnya untuk apa saja? Yaitu untuk menurunkan demam, menurunkan air seni, tenggorokan berdahak, mengatasi insomnia, dan menurunkan berat badan. Nah, selanjutnya adalah sawi langit. Ternyata sawi langit juga banyak manfaatnya ya, mengandung senyawa alkaloid, kemudian fenol, flavonoid, saponin, steroid, dan triterpenoid. Manfaatnya untuk apa saja? Mengobati panas, batuk, disentri, hepatitis, lelah, susah tidur, bisul. Kemudian mengatasi luka digigit ular, luka terpukul, dan kesleo, juga mengobati sakit perut. Kemudian selanjutnya adalah kapak liman. Nah, di sini ternyata juga banyak manfaatnya ya, yaitu mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, dan terpenoid. Kemudian manfaatnya adalah untuk antiinflamasi, antioksidan, antiseptik, antihepatotoksit, kemudian mengobati diabetes, menjaga kesehatan hati. Kemudian selanjutnya adalah patikan kebo. Di sini juga banyak senyawa aktifnya. Ada tanin, ada alkaloid, ada polifenol, flavonoid, kemudian ada diterpenoid dan triterpenoid, juga vitamin C dan beta karotin. Nah, manfaatnya adalah mengobati nyeri perut, meningkatkan sistem imun, dan menyehatkan kulit. Cuma tanaman ini sedikit memberikan reaksi alergi dan iritasi, sehingga perlu hati-hati dalam memetiknya. Yang selanjutnya, yang ke-14 adalah daun suruhan, atau kita sering mengenalnya adalah daun sirih Cina. Nah, di sini juga manfaatnya banyak sekali ya, manfaatnya. Kemudian kandungan senyawa aktifnya juga sama banyak, ada alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan seterusnya. Kemudian manfaatnya adalah mengobati pegal linu, nyeri tubuh, sakit kepala, mencegah kanker, penyakit ginjal, katarak, dan invasi. Peningkatan imunitas, mengobati jerawat, antidepresan, menurunkan kolesterol dalam darah. Selanjutnya yaitu daun sintrong. Ternyata daun sintrong kita seringkali nggak anggap ya, padahal ternyata bisa dimanfaatkan untuk lalapan dan bisa dijadikan makanan ya, untuk pecel, untuk rujak dan sebagainya, pecel, gado-gado dan sebagainya.
bukan rujak ya, maaf. Nah, dalam kandungannya ini ada zat besinya, kemudian ada kalsium, ada kalium, ada fosfor dan seterusnya ya. Kemudian manfaatnya adalah melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, menyehatkan kulit dan masih banyak yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah daun ajeran. Nah, di sini mengandung flavonoid dan minyak atsiri. Manfaatnya untuk apa saja? Yaitu untuk anti radang selaput otak, kemudian rematik, radang usus buntu dan seterusnya ya. Di sini bisa menurunkan demam juga atau antipiretik, kemudian sebagai astringent. Nah, selanjutnya adalah tanaman krokot. Nah, ternyata tanaman krokot juga banyak manfaatnya ya, dan ini juga masih sama ya, tanaman yang ada di sekitar pekarangan rumah kita. Ada kandungannya ada karbohidrat, protein, lemak, air, vitaminnya juga komplit ya, dari A, B1, B2, B3, B6, B9, vitamin C, serta mineral, ada kalsium, ada magnesium, ada fosfor, ada kalium, ada seng. Nah, manfaatnya adalah untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan kesehatan jantung, mencegah kanker, menguatkan tulang, meningkatkan sirkulasi darah, kemudian membantu menurunkan berat badan. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Gimana? Tertarik nggak untuk mempelajari lebih lanjut? Mudah-mudahan di antara kalian banyak yang tertarik dan bisa memanfaatkan waktu luang kalian dengan sebaik-baiknya. Sehingga mudah-mudahan kedepannya kita semua tahu ya, bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang tadinya dianggap sebagai gulma atau tanaman pengganggu itu untuk obat-obatan dan menjadi orang yang back to nature atau kembali ke alam ya. Jadi back to nature itu kayak gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini ada manfaat dan kalian termotivasi untuk mempelajari lebih lanjut lagi, baik dari segi pemakaiannya, kemudian penerapannya ya untuk pengobatan itu sendiri, dan kemudian mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.